Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep menu takjil sore ini. Ini bisa dijadikan frozen, jadi tinggal goreng aja, bisa dijadikan stok. Rasanya enak dan pasti disukain semua orang. Yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu pro sedang. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian ini diaduk hingga tercampur. Saya juga menambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, tapi maaf ya teman-teman, tadi lupa on waktu masukin tepungnya. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur dan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian lanjut tambahkan 650 ml air, dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Ini airnya sudah saya masukkan semuanya. Kemudian ini diaduk-aduk hingga teksturnya betul-betul halus. Kalau sudah halus seperti ini, lanjut ini akan saya saring supaya tidak ada gerindilan. Seperti ini ya teman-teman, jadi adonannya betul-betul halus. Lanjut panaskan teflon anti lengket. Kemudian kalau misalnya agak ragu ya teman-teman, ini bisa ditap-tap menggunakan minyak seperti ini, menggunakan tisu saja. Biarkan hingga panas. Kalau teflonnya sudah betul-betul panas, masukkan 1 sendok sayur adonan, kemudian langsung diratakan seperti ini. Selanjutnya biarkan hingga permukaannya mengering dan bagian pinggirnya ini renggang ya teman-teman. Gunakan api kecil saja. Nah, setelah bisa digeser-geser seperti ini, artinya ini sudah jadi, bisa diangkat. Jangan lupa untuk adonannya ini diaduk seperti ini teman-teman sebelum kita masukkan lagi, supaya tidak ada adonan yang mengendap di dasar wadah yang kita gunakan. Lakukan hal ini sampai semua adonan habis. Dan kulit risolnya ini hasilnya 16 buah ya teman-teman. Ini pakai teflon ukuran 22 cm. Kalau misalnya pakai yang ukuran 20 bisa dapat 24 sampai 25 pieces ya teman-teman. Ini juga teman-teman untuk kulit risolnya itu bagus ya. Nah, ini tidak mudah sobek seperti ini. Tuh. Ini sangat bagus sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai teflon yang ukuran 20, ini bisa dapat lebih banyak ya teman-teman. Atau sesuaikan misalnya mau pakai teflon ukuran 18 juga bisa. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan 350 gram mayonnaise. Saya pakai merek Maestro ya teman-teman. Tambahkan 2 saset kental manis. Dan sejumput garam. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata. Ini kalau misalnya buat yang original. Kalau misalnya teman-teman mau buat yang pedas, bisa ditambahkan saus sambal ya teman-teman. Setelah tercampur seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan 3 butir telur. Ini telurnya, 1 telur akan saya potong menjadi 6 bagian. Kemudian 4 buah sosis. Ini sosisnya 4 buah, saya bagi menjadi 4 bagian di 1 buahnya ini ya teman-teman. Kalau misalnya mau dibuat lebih kecil lagi, bisa dibagi menjadi 8 bagian. Kemudian lanjut siapkan keju cheddar. Ini
100 gram tinggal dibagi saja menjadi 16 bagian. Selanjutnya siapkan wadah. Ambil 1 kulit risol. Untuk bagian halusnya ini di atas ya teman-teman. Kemudian bagian yang berporinya di bagian bawah supaya tidak mudah sobek. Ambil 1 potong sosis, kemudian keju cheddar, dan 1 telur. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan mayonaise. Kemudian ini dilipat seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, besar sekali ukurannya. Dan ini semua udah selesai. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita buat bahan pelapisnya. Saya pakai 100 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan 250 ml air. Ini masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Ini diaduk-aduk sampai adonannya halus. Seperti ini sudah cukup. Konsentrasi airnya jadi seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu cair. Kemudian lanjut siapkan wadah. Masukkan tepung panir secukupnya. Ambil 1 buah risol, celupkan ke adonan basah. Kemudian angkat dan masukkan ke tepung panir. Lanjut ini dibaluri menggunakan tepung panir sambil ditap-tap seperti ini ya teman-teman. Setelah semuanya terbaluri dengan tepung panir, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Dan ini semuanya udah dikasih tepung panir. Selanjutnya ini akan saya masukkan dahulu ke dalam kulkas, bisa ditaruh freezer ya teman-teman, supaya nanti pada saat digoreng tepungnya ini nggak mudah rontok. Dan setelah diberi tepung panir, ini size-nya benar-benar jadi besar banget ya teman-teman. Setelah risolnya 1 jam di dalam kulkas, sekarang panaskan minyak secukupnya. Ini akan saya goreng. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita masukkan risolnya. Ini digoreng secukupnya teman-teman. Ini aku masukkan 3 terlebih dahulu, jadi nggak terlalu penuh. Gorengnya pakai api sedang, cenderung kecil aja. Ini bisa dibalik ya teman-teman kalau bagian bawahnya udah kokoh, supaya matangnya lebih merata. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini bisa diangkat dan kemudian tiriskan. Insya Allah super besar banget ya teman-teman. Jadi ini saya goreng 5 ya teman-teman. Ini benar-benar size-nya itu big banget. Jadi ini kalau dimasukin ke dalam mika seperti ini tuh 1 mika tuh penuh teman-teman. Jadi dia nggak bisa kalau misalnya diisiin 2. Jadi benar-benar gede banget size-nya. Panjangnya ini menyesuaikan ukuran dari sosisnya. Ini 10 cm ya teman-teman. Mau dijual ini tinggal ditambahkan saus seperti ini. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman. Saus pecel. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita mau lihat dalamnya. Ini anak-anak udah nungguin. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini benar-benar lumer banget. Tuh. Tanya risolnya ini mau aku frozen. Ini bisa digoreng sewaktu-waktu ya teman-teman. Ini mau aku masukin ke dalam freezer. Sisanya masih banyak banget. Masih ada 11 buah. Nah ini bisa digoreng sewaktu-waktu untuk stok berbuka puasa.
Kalau untuk dijual juga teman-teman bisa buat stok ya. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.